Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita melihat Bitcoin hit ke area yang telah kita bahas selama beberapa hari terakhir, yaitu adalah range 115 sampai 114 ribu dolar. Bitcoin pada akhirnya breakdown dari konsolidasinya selama beberapa hari terakhir dan memutuskan untuk mendapatkan liquidity sweep ke arah bawah. Kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira bagaimana update-nya in terms of price action. Apakah ini berarti Bitcoin akan mendapatkan pullback yang sangat dalam dari sini, ataukah ini hanya pullback sementara untuk kita kembali membentuk area all-time high yang baru? Kita bakalan coba cari clue-nya dari segi price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,84 triliun dolar atau turun sekitar 2,76%. Sedangkan kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Tron. Kenaikannya 2,53% ke 0,3146 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita sudah tahu bahwa kemarin kita mendapatkan angka likuidasi yang lumayan besar, roughly 700 sampai 800 juta. Dan hari ini kita kembali mengulang hal yang sama. 24 jam terakhir, kita kembali mendapatkan likuidasi sebesar 721 juta dolar. Dan 78%-nya itu datang dari arah long. So, sekali lagi ini saya pengen ingatkan ke teman-teman semua, ketika market berada dalam keadaan volatile seperti ini, hindari yang namanya leverage berlebihan. Terutama kalau misalnya kalian masih newbie, kalau bisa spot aja deh. Nggak usah coba ke futures, karena dalam keadaan market yang tenang pun kadang-kadang, memakai leverage itu bisa menghasilkan loss yang sangat besar. Apalagi kalau misalnya teman-teman menggunakan leverage dalam keadaan market yang sangat volatile. Itu jatuhnya kalian belum bisa berjalan, tapi udah mau coba untuk lari. Kalian memanage di spot aja kadang belum bisa, tapi mau buru-buru masuk ke futures. Dan please teman-teman, jangan masuk ke sebuah trade tanpa ada setup yang rapi dan kalian tahu di mana tempat keluarnya. Kalau kalian melakukan salah satu dari semua hal yang baru saja saya sebutkan, ada kemungkinan kalian termasuk salah satu orang yang ke-liquid selama beberapa hari terakhir. Tapi saya doakan tidak ada ya yang masuk ke dalam list ini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita sudah membahas area 115 sampai 114 ribu ini selama beberapa hari terakhir. Kita sudah tahu bahwa area tersebut memang terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar, terutama di sekitaran 115.800 sampai 115.400. Dan itu telah berhasil kita jemput. Oke, dan kita bahkan break sedikit di bawah area itu, kita menyentuh kurang lebih 115.100 sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit rebound. Nah, apakah ini berarti kita akan melihat Bitcoin jatuh lebih dalam, ataukah ini sudah merupakan akhir dari konsolidasi? Nah, kita bakalan coba nanti berikan clue-nya atau cari clue-nya dari segi price action. Tapi untuk sementara waktu, berita baiknya adalah area of liquidation yang berada di bawah harga Bitcoin itu telah berhasil dijemput. Dan sekarang, area of liquidation yang angkanya lebih besar itu ada di atas harga Bitcoin sekarang. Range-nya di sekitaran 120.000 sampai 121.500 dolar. Oke, jadi itu yang perlu kita ingat dulu. Karena tentunya itu adalah detail yang penting ketika kita bahas nanti dari segi price action. So, kalau kita lihat dari sisi demand melalui spot Bitcoin ETF sendiri, berita baiknya adalah per hari ini kita kembali melihat ada inflow. Meskipun angkanya nggak signifikan banget ya teman-teman. BlackRock itu mendapatkan inflow 273 Bitcoin, sedangkan Fidelity 900 Bitcoin. Tapi ya at least kita mendapatkan inflow gitu ya, bukan outflow. Yang tentunya tidak akan menjadi berita yang terlalu baik kalau misalnya secara terus-menerus kita bisa melihat spot Bitcoin ETF itu antara netral atau justru negatif atau mendapatkan outflow. Nah, kalau misalnya itu yang kita lihat secara konsisten terjadi, ya maka akan sangat sulit ya bagi kita mungkin untuk melihat Bitcoin membentuk area all time high yang baru dalam waktu dekat.
Nah, lalu pertanyaannya bagaimana dari segi price action-nya gitu ya. Nah, kita bakalan bahas dari daily chart. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di time frame daily, sebenarnya kita telah bisa dikatakan 2 minggu kali ya. Dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 14 Juli sampai 25 Juli sekarang. Ya, hampir 2 minggu lah ya. Kita terkonsolidasi di dalam sebuah range. Ini sangat jelas kalau kita lihat dari daily chart, teman-teman. Area 120.000 sampai 116.000 itu menjadi range yang menahan Bitcoin selama 1,5 atau hampir 2 minggu terakhir. Nah, pada akhirnya kita kemudian mendapatkan liquidity sweep di bawah area range ini. Pertanyaannya, apakah ini memang adalah sekedar liquidity sweep untuk kita kemudian, ini saya kasih brush aja atau gimana ya, brush aja kali atau pad. Oke, ini aja. Apakah ini memang hanya sekedar liquidity sweep untuk kita kemudian break lagi ke area all time high yang baru, ataukah ini menjadi awal dari pullback dalam yang bakalan terjadi ke Bitcoin? Nah, bakalan bisa tahu dari mana senario A atau B yang terjadi? Menurut saya itu akan bergantung kepada apa yang terjadi selama beberapa hari ke depan, teman-teman. Kalau misalnya ini hanya sekedar liquidity sweep, maka yang menurut saya harus terjadi adalah kita tidak boleh bertahan terlalu lama di sekitaran area 115 sampai 114 ribu dolar. Artinya kalau cuma sekitar 2 atau 3 hari di sekitaran area ini, that's fine. Menurut saya itu masih saya bisa anggap sebagai semacam liquidity sweep. Tapi kalau misalnya kita terus drop dari sini, misalnya nyampe ke 114, 113, and then start untuk mendapatkan bearish continuation pattern, maka itu justru adalah pertanda dari Bitcoin bahwa koreksi kali ini belum usai dan kita berpotensi untuk kembali hit ke area yang lebih rendah. Next area major support tentunya akan ada di sekitaran 110 sampai 107 ribu dolar. Nah, semoga ya kita tidak melihat hal ini terjadi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sampai drop ke area tersebut, saya tidak bisa membayangkan seberapa dalam altcoin bakalan drop gitu ya. Meskipun hari ini kita melihat altcoin tergolong performanya fine gitu ya, nggak buruk-buruk banget karena Bitcoinnya drop lumayan dalam, sedangkan altcoin rata-rata itu dropnya nggak signifikan banget. Padahal biasanya kalau Bitcoin drop sedikit, altcoin sudah drop 5-6% atau bahkan ada yang belasan persen. Tapi hari ini hal tersebut tidak terjadi. Itu menunjukkan bahwa Bitcoin dominance start untuk kembali mendapatkan sedikit drop. Ya menurut saya sih sebenarnya Bitcoin dominance itu masih mempunyai ruang yang sangat lebar gitu ya untuk mengalami penurunan. Tapi pertanyaannya memang apakah penurunannya akan langsung terjadi dalam waktu dekat atau kita perlu semacam retracement terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita kembali lanjut untuk drop. Oke? Jadi pada intinya teman-teman, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, maka kita tahu bahwa area yang sebelumnya merupakan major support di sini telah berhasil kita breakdown. Oke, area yang kita tuju tentunya adalah 115 sampai 114 ribu. Seperti yang sudah kita sampaikan beberapa hari terakhir. Nah, saya secara pribadi tentunya juga masih dalam keadaan yang cautious, waspada. Karena begini teman-teman, kita baru saja breakdown dari channel ini setelah terkonsolidasi selama beberapa hari. Dan saya tidak expect bahwa kita akan melakukan liquidity sweep hanya sekedar beberapa jam saja dan kemudian kembali reclaim. Kalau itu yang terjadi, tentunya itu adalah best case scenario ya. Kalau secara tiba-tiba dalam beberapa jam ke depan kita mendapatkan rally yang kencang. Itu adalah pertanda yang sangat baik. Dan memang kemungkinan besar apa yang kita lihat terjadi di sini hanya sekedar liquidity sweep. Tapi kebanyakannya adalah kita kemungkinan akan mendapatkan some type of konsolidasi kecil dulu di sekitaran area di sini. Itu bisa kita lihat mungkin di time frame kecil, apakah di 15-minute chart atau di 5-minute chart kita akan mendapatkan konsolidasi dan pembentukan pattern reakumulasi. Nanti bisa dalam bentuk misalnya inverse and shoulder, bisa dalam bentuk double bottom, bisa dalam bentuk triple bottom. Apapun yang kemudian menunjukkan some type of reversal pattern, saya rasa itu akan bisa menjadi setup bagi saya untuk masuk. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, gitu ya, sebelum saya mendapatkan ada indikasi pelemahan momentum bearish diikuti reversal pattern, ya saya lebih prefer untuk stay away from the market terlebih dahulu, teman-teman. Meskipun saya kalian tahu bahwa
area ini sudah termasuk area di mana saya akan start untuk mencari peluang untuk long. Itu kalau saya secara pribadi, tetapi mencari peluang untuk long itu berarti saya harus menunggu ada setup-nya dulu. Ini saya lagi nyari apa sih? Saya lagi nyari rectangle. Oke, susah banget nyarinya. Oke, teman-teman. Area 115 ribuan sampai kurang lebih 114 ribuan. Kemarin saya sudah sampaikan menjadi area di mana saya akan start untuk mencari peluang untuk long. Oke? Dan kita telah nyampe ke area tersebut. Tetapi yang perlu saya cari sekarang adalah apakah memang ada indikasi bahwa kita akan menemukan bottom di sekitaran area ini. Salah satunya dengan cara kita bisa mendapatkan reversal pattern dan pelemahan momentum bearish. Artinya kita terus mengalami penurunan tetapi tidak lagi impulsif seperti apa yang kita lihat di sini. Kita mau penurunannya bentukannya ya seperti inilah gitu ya. Oke? Atau ya bisa seperti ini. Terus menurun tapi kita pergerakannya lebih cenderung choppy gitu, bukan yang impulsif seperti ini. Nah sama, saya juga mau melihat sesuatu yang mirip dengan itu. Oke? Dan kemudian kita membentuk fase reakumulasi, dan kalau misalnya ada reversal pattern dari sekitaran area di sini, itu bisa menjadi alat bagi saya untuk menjadikan itu sebagai setup untuk long. Tapi kalau memang tidak ada hal seperti itu terjadi dan kita terus misalnya membentuk bearish continuation pattern, ya saya tidak akan masuk. Saya akan tunggu area lebih rendah. Kalau area 114 ribuan ini sampai jebol, saya rasa tidak ada alasan bagi Bitcoin untuk tidak bisa kembali ngeretest ke area 110.000, teman-teman. Dan itu akan tentunya menjadi area major support dan berpotensi menjadi area berikutnya di mana kita bisa mencari peluang untuk building long. So, kesimpulan sederhananya, teman-teman, selama kita masih bertahan di bawah area 116.000 di sini, maka kita harus asumsikan bahwa area ini akan kita flip sekarang menjadi area major resistance. Sehingga short term itu masih cenderung bearish, tapi saya expect akan ada some type of pelemahan momentum bearish dari sekitaran area ini. Itu ekspektasi saya. Dan dari sana, kalau misalnya kita bisa membentuk reversal pattern, itu akan menjadi setup bagi saya untuk masuk long. Dan ini akan selaras dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau misalnya kita hanya bertahan beberapa hari, 2-3 hari di sekitaran area di sini dan kemudian kembali rally, ya itu menurut saya adalah kemungkinan besar ini memang adalah liquidity sweep. Tapi kalau kita terus mengalami penurunan, misalnya tanpa ada perlawanan yang berarti dari para bulls gitu ya, artinya kita terus mengalami penurunan dari sini sampai ke 113, and then kita start untuk mendapatkan bearish continuation pattern misalnya dalam bentuk bear flag seperti ini, ya udah berarti itu clue dari Bitcoin bahwa oke, kita belum siap untuk mendapatkan area high baru, dan kita masih akan mendapatkan koreksi lebih dalam, dan next target bisa ke kurang lebih area $110.000. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.